Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, kali ini saya mengangkat sebuah topik yang menarik ya. Sebenarnya manusia itu takut kepada Tuhan atau takut kepada buku. Nah, kan itu, ya kan? Begini kawan-kawan, lama-lama saya lihat orang-orang, terutama ustadz-ustadz kristologi, ketakutannya banyak kawan. Kadang mereka takut sama berdirinya gereja, kadang mereka takut sama penginjilan door to door, kadang mereka takut sama macam-macam. Sekarang ini ada lagi takut sama balon, takut sama naik-naik ke puncak gunung. Apa-apa ditakuti. Takut sama buku gitu kan. Ini yang mau saya bahas hari ini. Sebenarnya ini bukunya sudah lama sih ya. Tapi perlu dan untuk kita segarkan kembali ingatan kita ya kan. Kawan-kawan, takutnya nanti mereka ini takut ke rumah sakit karena ada simbol salib di situ kawan. Ustadz Somad aja mengatakan ambulan C, katanya kan ada simbol salib. Dia takut sama ambulan yang ada simbol salib. Sekarang apa sih yang mereka takut ini? Bukankah mereka bertuhan? Atau bagaimana? Saya nggak tahu ya. Sekarang kawan-kawan, kita tonton dulu ini dari Ustadz Muzawirnya, Pak Munzir Tumorang. Ini kristologi yang hebat juga nih kawan-kawan ya. Ngomongnya aja sembarangan, tapi banyak yang dengar kawan-kawan. Biar kita dengar dulu apa kata Munzir Tumorang ini kawan-kawan ya. Biar dia tidak biar kita tahu mengapa orang ini takut sama buku. Pak, sekarang ada buku yang mengerikan pelecehan terhadap Islam. Ini udah pelanggaran berat. Dialog Saifuddin Ibrahim, mantan pengurus Muhammadiyah dan dosen di Az-Zaitun, murtad menjadi pendeta. Beliau itu sangat paham Al-Quran dan melihat sisi dibongkar, ditelanjangi habis ayat-ayat berdasarkan otaknya. Dituduh Rasulullah gila wanita, gila nafsu. Nanti kita bahas ini, bedah buku. Ini mengerikan Pak. Ini mereka edarkan nanti gratis di tangan umat Islam. Kalau kurang-kurang iman Pak, kurang ilmu, bisa murtad. Laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan, saya aja membaca gemetar ini Pak. Ini baru Pak, diterima Januari 2015, baru 1 bulan. Tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang muslim. Per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad sudah. Beliau punya anak 3. Beliau orang Bima. Sekolah SMP SMA Muhammadiyah. Luar biasa Pak beliau ini. Tamat SD di Pak Prado, 79 SMP Negeri Tangga Bima, 83 SMA Muhammadiyah, 8587 kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, berturut-turut menjadi mubaligh hijrah di Klaten dan Wonogiri. 1988 Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta, 89 menikah dengan 3 orang laki-laki, 88 91 mengajar di SMA Muhammadiyah Jepara, 92 98 mengajar di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Sawangan Depok, 98 sampai 2006 Dewan Guru Ma'had Al-Zaitun Indramayu, 2002 kuliah sastra Arab, 2002 kuliah jurusan komunikasi UT, 2003 jurusan jurnalistik Lembaga RS Dr. Sutomo. Maret 2006 puncaknya menerima Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Sampai sekarang hati-hati Pak. Dosen Islamologi dan bahasa Arab di beberapa sekolah teologi Kristen di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Orangnya ini. Anaknya 3 sekarang kuliah 2 di Universitas Muhammadiyah, yang 1 di Jakarta. Alhamdulillah kita sudah tarik. Karena mau dipaksa dimurtadkan sama beliau. Bapak nanti buka di YouTube, ketik dialog Islam Kristen atau Murtadin Saifuddin Ibrahim, akan muncul. Tapi jangan ditonton anak-anak, bahaya ini Pak. Nah, kawan-kawan, kalian sudah tonton kan? Nah, inilah yang saya bilang, ketakutan orang ini berlebih-lebihan.
Jangan-jangan nanti naik sepeda motor pun takut jadinya kan. Asal ada simbol salib atau apa dilihatnya, jadi hati-hati kawan-kawan, ini pemurtadan katanya pula kan. Karena pakai kunci T itu salib itu katanya kan. Aduh, semuanya lama-lama ditakuti ya. Nah, kawan-kawan, tetapi saya mau meninjau dari sisi yang lain. Karena video ini sudah lama, mungkin udah banyak yang membahas. Apa yang saya mau tinjau di situ adalah bahwa dia ini tidak percaya. Dia selalu mengatakan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, ya kan? Bahwa Tuhan yang dia sembah adalah yang maha segalanya. Tetapi di satu sisi dia nggak percaya akan itu, ragu-ragu juga. Ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan, kalau kita pernah mendengar bahwa Allah itu kan membolak-balik hati manusia. Artinya iblis tidak berkuasa di dalam membolak-balik hati manusia. Paham maksud saya kawan-kawan ya? Ini coba kita buat dulu, kita tonton dulu sebuah video lagi kawan-kawan ya. Biar kita paham. Jadi jangan kalian kira mereka itu murtad gara-gara iblis. Tidak. Yang membolak-balik hati manusia itu kawan-kawan adalah Allah SWT. Ini kita lihat dulu ya. Ini sudah ada sebuah video lagi, kita dengarkan dulu. Bentuk pembelaan Allah, tiba-tiba Allah membolak-balikan hati orang itu. Dan buat Allah membolak-balikan hati itu lebih ringan dari kita membolak-balikan telapak tangan. Ada yang susah bolak-balik telapak tangan? Susah nggak ada kan ya? Nah, kawan-kawan lihat. Jadi yang membolak-balikkan hati manusia itu bukan iblis, tapi Allah membolak-balikkan hati manusia. Jadi ketika orang pertama dia hidup di dalam Muslim, setelah itu jadi murtad, kalau menurut hal ini adalah Allah yang membolak-balikkan hatinya. Kan demikian. Nah, adalah sebuah fakta kawan-kawannya begini. Kita baca dulu kitab suci. Saya tidak menemukan sih, belum saya temukan, tapi saya ada menemukan sejenis hadis lah ya. Kita bagikan dulu. Ini saya tinjau dari sudut yang lain. Perhatikan di sini ya. Bahwa Allah yang maha bolak-balikkan hati, ya kan? Ini banyak ini doa juga ada, kalian bisa baca nanti ya. Allah yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu, riwayat Ahmad, ya kan? Ada lagi di sini. Ini ya, ini bahasa Arabnya ya. Saya takutnya terselingsuk baca, langsung bahasa Indonesia aja. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. HR Tarmizi 352, Ahmad 4/302, Al-Hakim 1/525. Makanya ini semua ada ya. Jadi kawan, yang membolak-balikkan hati itu adalah Tuhan atau Allah ya, bukan manusia. Ya kan? Jadi kalau dia katakan bahwa kita takut sama buku ini, ngeri sekali saya melihatnya katanya kan. Satu hari bisa 150 orang murtad. Kenapa kamu bingung? Artinya Allah membolak-balikkan hati orang itu sehingga dia murtad. Kan demikian. Kalau dia murtad artinya dia ke neraka. Artinya dia bukan orang yang terpilih. Jadi santai saja kawan-kawan kalau menghadapi seperti ini. Jangan kalian terlalu reaktif ya. Sampai takutlah berlebih-lebihan. Sampai bilang ini dan itulah. Ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang kawan-kawan. Di dalam ulasan si Ustadz Munzir Situmorang tadi dia katakan bahwa orang ini mengulas dalam bahasa Arab. Sungguh hebat sekali katanya kan. Coba kita buka surat Al-Anfal. Sebentar ya, saya bukakan dulu. Biar kita jelas mengetahui surat Al-Anfal ini. Kawan-kawannya, jadi ketika kita bicara, ada kita dasarnya. Saya kadang kurang mengerti untuk berbicara bahasa Arab ini ya. Lebih bagus saya katakan jujur-jujur aja. Nah ini di ayat 2. Nah ini kawan-kawan ya.
Saya share screen dulu biar kita paham bagaimana sih cara melihat ini. Orang ini kok jadi takut semua? Apa memang lebih berkuasa buku itu daripada Tuhan? Ya kan? Masa lama-lama orang takut sama buku? Nah ini baca ya. Sesungguhnya orang yang beriman, ini ya saya bacakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya kan? Ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Saifuddin Ibrahim ketika membuat buku itu kan menyebut nama Allah. Harusnya orang yang membaca itu gemetar. Ya kan? Artinya takut hanya kepada Allah. Tetapi oleh Ustadz Musa Muzir Situmorang dibalikkannya. Gemetar takut kepada buku. Kan aneh-aneh ya. Paham kalian yang saya maksudkan? Hati mereka gemetar karena disebut nama Allah. Tapi si Munzir tidak. Gemetar karena buku. Artinya dia kelainan jiwa itu. Ada penyakit. Penyakit takut kepada buku atau fobia. Ya kan? Aneh-aneh saja kawan. Nah, kalau dia bilang buku itu kayak buku penyesatan, dia kan hanya menguraikan. Dia tidak ada melakukan hal-hal yang lain. Nah, sekarang coba ini kalian lihat. Bagaimana hal yang sama yang dilakukan oleh Moko Ginta. Ini saya bacakan dulu ya. Bahwa 101, kan ingat kalian kan ada buku Moko Ginta 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Pernah baca dan dengar ya. Nah ini. Coba kita dengar. Bayangkan betapa ngerinya orang ini menghujat agama Kristen, ya kan? Betapa ngerinya si Moko Ginta menuliskan buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Nah, sekarang kawan-kawan, apakah orang Kristen takut terhadap buku-buku ini? Kan tidak. Orang Kristen mah santai-santai aja. Gak ada gemetar melihat buku kayak orang nyanyi. Gemetar. Ya kawan-kawan ya. Tak ada itu. Itulah enaknya menjadi orang Kristen kawan. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk-kutuk ketakutan. Tidak. Mau kau pergi-pergi. Mau kau murtad-murtad silakan. Tidak ada yang melarang. Semua sudah tertulis. Ya kan? Itu enaknya orang Kristen kawan. Tetapi perlu kalian ingat. Ketika kalian murtad apa yang terjadi? Tuhan kan tidak mau kita ini, kita jadi tidak punya bayang-bayang atau tidak punya pikiran tentang itu. Dinasihati. Ini kawan-kawan. Silakan, tidak apa-apa. Tapi ingat katanya. Ketika kau murtad, apa yang terjadi? Ayat 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Bahwa kau ikut ajaran setan-setan. Mau apapun agamamu asal kau murtad dari Kristen. Kau ikut ajaran setan kata kitab suci. Bukan saya yang bilang. Jadi orang Kristen tidak pernah takut terhadap pemurtatan. Silakan. Orang sudah dijelaskan dia akan ikut setan-setan. Artinya apa? Orang yang tetap tinggal di dalam Kristen artinya ikut Tuhan. Artinya apa? Dia ada jalan ke surga. Orang yang ikut setan-setan, dia tidak ada jalan untuk ke surga. Apa jalannya ke surga? Bukan setan penguasa surga. Penguasa surga itu Yesus Kristus. Ya kawan-kawannya paham maksud saya? Jadi itulah kebanggaan kita sebagai orang Kristen. Kita nggak takut lagi kutuk-kutuk yang seperti itu. Aduh, lewat bro. Tetapi mereka tetap takut. Lama-lama semua nanti ditakuti di dunia ini. Tiang listrik itu pun nanti ditakuti karena bentuknya seperti salib. Ya kan? Wah, ini kristenisasi, tiang jemuran. Tiang kapal. Oh, itu salib. Apa ubin? Kayak yang di Solo kan pernah itu dulu kan. Karena bentuk salib, kekristenisasi katanya. Ubin. Apalagi
Pokoknya semua yang berbentuk kekristenan itu jadi ditakuti. Aneh. Ya kan? Kita jangan seperti itu ya kawan-kawannya. Tetapi bukan semua sih mereka begitu. Ada yang Wallace ya. Yang slow dia, ya terimanya nama pluralisme kan. Tapi orang-orang seperti ini kawan-kawan berbahaya sekali. Semua jadi dibuatnya untuk menakut-nakuti orang dan ditakuti. Ya kawan-kawan ya. Sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.